Terima kasih, Pak Nicholas. Saya share screen dulu sebentar. Oke, mudah-mudahan screen saya sudah kelihatan. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Topik yang saya akan bawakan adalah mengenai tips publikasi di jurnal internasional dalam bidang sains dan engineering, ya. Secara khusus di bidang sainsnya yang lebih ke arah fisik, ya, ke fisik dan engineeringnya. Oke, ini adalah subtopik-subtopik yang kita akan bahas hari ini. Kita akan mulai dengan melihat apa itu publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah tulisan yang isinya berupa hasil riset yang original yang dipublikasikan. Dan kalau kita tambah kata internasional ke dalamnya, maka itu berarti semua yang di atas tapi yang dipublish oleh organisasi yang internasional dan kredibel, terdistribusi secara luas ke seluruh dunia, lalu mempunyai standar yang internasional yang diterima dan tinggi gitu. Engine dari publikasi internasional adalah pertama kita kenal publication office atau publisher, ya. Ada berbagai macam publisher dari IEEE, Springer, Wiley, APS, Elsevier dan sebagainya. Lalu kita tahu ada juga yang disebut dewan redaksi dari jurnal yang bersangkutan, jadi board of editors-nya, lalu ada penulis-penulis, dan untuk mendukung semua itu ada reviewer yang adalah spesialis dalam bidang yang bersangkutan. Dan yang ditandai warna kuning adalah bagian dari komunitas ilmiah. Mereka bukan karyawan dari publication office, tapi adalah kita-kita semua, peneliti ataupun dosen ataupun mahasiswa. Sifat dari publikasi ilmiah adalah pertama bisa terdokumentasi, artinya bisa di-cite, ada volume, ada nomor, ada tahun terbit, ada halaman. Terdistribusi secara luas oleh organisasi yang terpercaya. Lalu yang paling utama adalah harus ada yang disebut originality. Originality artinya dia bukan menulis ulang dari literatur yang sudah ada, bukan yang disebut reinventing the wheel, dan dia mempunyai novelty yang cukup, lalu secara jelas menunjukkan dalam tulisannya apa beda antara paper yang dia tulis dengan publikasi yang sudah ada sebelumnya. Untuk itu diperlukan citasi yang memadai. Nah, kecuali review paper itu masih boleh itu menulis ulang dari hasil yang sudah ada sebelumnya. Ada berbagai klasifikasi dari paper di jurnal internasional. Ada yang regular paper, ada yang rapid communications atau letters. Bedanya yang satu boleh panjang lebar, yang satu itu pendek dan ingin cepat-cepat diberitahu ke dunia. Yang satu mungkin bisa beberapa kali proses bolak-balik review perbaiki, yang satu agak strict. Kemudian review paper dan invited paper itu biasanya hanya berdasarkan invitasi dari editor, dan biasanya itu bagiannya yang kita sebut orang-orang besar di bidang ilmu yang bersangkutan. Lalu ada comment and reply. Step untuk publikasi menghasilkan lah ya publikasi ilmiah adalah stepnya pertama dari penulis dahulu. Penulis harus melakukan research, dapat research yang tadi punya originality, mempersiapkan manuskripnya, lalu kirim ke publication office, kita sebut submission, lalu editor akan mencari reviewer yang cocok dengan paper itu. Reviewer akan mempelajari secara teliti, memberikan laporannya ke editor. Editor akan melihat lalu memberikan semacam keputusan sementara. Paper ini di-accept atau enggak. Accept-nya pun bisa accept yang apa adanya, tanpa perbaikan, atau dengan revisi, ada yang minor, ada yang mayor, atau yang lebih buruk adalah mungkin di-reject, atau
direview ulang gitu ya. Dan itu keputusan sementara editor dikirim balik ke author katakanlah papernya perlu direvisi, dia revisi, submit ulang, kemudian dari sana editor membuat final decision-nya. Kalau sudah final decision, maka editor akan meneruskan itu ke publisher akan melakukan editing, menyesuaikan dengan format, lalu mengirim print proof-nya ke author memeriksa, kalau sudah oke, ya tinggal menunggu waktu untuk dipublikasikan. Kalau sudah publikasi, author bisa mendapatkan yang disebut cetak lepas atau reprint-nya. Tips untuk menyiapkan paper jurnal internasional itu apa? Ya, yang pertama adalah riset. Artinya kerja. Teliti. Kita butuh fasilitas laboratorium. Diskusi. Kita butuh teman untuk diskusi. Kita butuh research group. Kita butuh orang-orang yang sebidang, yang dengannya kita bisa mencari kelebihan dan kekurangan kerjaan kita. Kemudian banyak baca paper-paper yang berkaitan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa merekognisi ya paper yang kita tulis originality-nya di mana. Apa yang belum dilakukan orang lain yang ada di kerjaan kita. Nah, untuk itu butuh comprehension dari pengetahuan dari penulis. Dari sanalah mahasiswa membutuhkan kemampuan dari dosen pembimbing misalnya. Dan kalau sudah, tinggal pilih jurnal. Jadi bagian yang tersulit dalam menyiapkan suatu publikasi ilmiah internasional adalah bagian yang atas ini. Melakukan penelitian sampai mendapatkan originalitas. Dan bagaimana memilih jurnalnya? Ya, jurnal yang biasa kita baca kalau kita bekerja di satu bidang yang spesifik itu, atau jurnal yang sering disitir pada paper-paper yang kita baca yang berkaitan dengan topik itu. Kalau sudah dapat jurnalnya apa, mau kita publish di sana, ya datang ke websitenya, lalu pelajari. Scope of topics-nya apakah sesuai? Impact factor-nya berapa? Apakah ini jurnal yang papan atas atau bukan? Siapa editornya? Siapa penerbitnya? Apakah berbayar atau enggak? Bagaimana cara submit? Lalu format manuskripnya. Biasanya dia menyediakan semacam template yang kita bisa ikuti. Kemudian kalau perlu baca beberapa artikel dari jurnal yang bersangkutan untuk mendapatkan impresi. Apakah paper saya cocok dengan jurnal itu. Kalau sudah melakukan demikian, kita itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah kerjaan kita relevan dengan untuk ke jurnal? Apakah jurnalnya cocok? Apakah kerjaan kita qualify untuk standar jurnal yang bersangkutan? Kalau itu sudah, maka kita bisa publikasi. Dan khusus untuk dosen, ini hanya menunjukkan bahwa Dikti itu membagi publikasi jurnal internasional dalam jurnal internasional yang biasa sama yang bereputasi. Yang bereputasi dia ukur lagi dengan matriks yang disebut SGR index. Kemudian ada juga jurnal impact factor, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai yang cukup tinggi di untuk kumnya, maka pilihlah jurnal yang masuk ke kelompok jurnal bereputasi. Struktur dari jurnal itu apa? Pertama adalah tulisan jurnal. Pertama judul, kemudian nama pengarang termasuk afiliasinya. Lalu ada abstrak, ada keywords, ada isi dari tulisan, yaitu ada section, mungkin juga ada subsection, dan kalau perlu ada ucapan terima kasih, lalu ada referensi. Dan kalau kita sudah memiliki semua itu, maka ada satu hal lagi yang kita perlu perhatikan, yaitu penggunaan bahasa. Bahasa, katakanlah bahasa Inggris, ya. Karena jurnal internasional, gunakan bahasa Inggris yang benar, yang mudah dimengerti, yang terstruktur.
tulisan di jurnal bukanlah ajang untuk pamer kemampuan bahasa Inggris, tapi supaya tulisan itu bisa dibaca dan dimengerti oleh audiens kita. Sehingga teknik menulis jurnal berbahasa Inggris dalam bidang engineering dan science itu berbeda dengan sastra Inggris. Jadi sebaiknya gunakan kata-kata yang semakin pendek makin baik, makin terstruktur makin baik, ya. Kemudian dari bagian jurnal itu untuk judul pilih judul yang representatif dan kuat yang menggambarkan isi kerjaan itu. Kemudian author barangkali perlu dicek ya, dengan siapa kita bekerja sama. Apakah ada pembimbing ataukah kita itu sebenarnya meneruskan kerjaan dari senior kita sebelumnya, sehingga siapa saja yang perlu masuk sebagai co-author. Kemudian untuk email, pilihlah email yang memang elegan. Jangan email-email yang seperti ini, cleverboy@gmail.com, cutegirl@yahoo.com, smartbuddy@yahoo.com. Ini email-email ini kelihatannya tidak terlalu serius, maka jangan gunakan yang gini. Gunakan yang elegan. Mau email yang gratis atau email institusi, itu nggak masalah. Kemudian abstrak. Abstrak adalah bagian dari tulisan kita yang bisa dipisahkan dari tulisan utama, bisa namanya self-contained. Artinya dipisahkan dan orang baca dan tetap mendapatkan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan tulisan itu. Di situ harus ada kenapa tulisan itu penting, bagaimana cara kita melakukan penelitiannya, hasilnya bagaimana, dan ada klaim-klaim kita yang utama yang kita masukkan ke sana. Sementara untuk keywords, gunakanlah keyword yang memang kalau orang masukkan ke search engine itu akan bisa lari ke paper kita. Jadi tujuan keywords itu untuk ini. Kemudian struktur tulisan sebenarnya tidak ada panduan yang kaku, tetapi umumnya orang itu menggunakan struktur seperti ini yang kita bisa singkat IMRED plus C. I-nya introduction, M method atau material, R itu research atau results, lalu discussion, lalu conclusion. Untuk introduction apa yang harus diisi? Ya pertama adalah menaruh kerjaan kita dalam konteks kerjaan yang sudah ada sebelum kita di belantara jurnal internasional, di publikasi internasional. Apa yang sudah dilakukan orang, apa yang belum, apa kelemahan kerjaan mereka, lalu bagaimana kita mengadres itu dengan metode kita. Apa yang kita perbaharui, apakah metode kita itu lebih baik dari orang lain, dan sebagainya. Kemudian signifikan dari metode kita, ya seberapa itu memberi dampak pada dunia misalnya. Metode adalah bagaimana cara kita melakukan pekerjaan kita itu. Jadi misalnya kalau di dunia engineering kita mungkin perlu naruh persamaan governing equation, apa yang kita selesaikan, perlu schematic diagram, block diagram, flowchart, semua itu bisa kita masukkan ke sana. Kemudian mengenai hasil ya, setelah melakukan eksperimen misalnya atau melakukan simulasi, apa yang kita dapat ya, kita bisa sajikan dalam bentuk kurva, dalam tabel, atau nyatakan dalam angka atau dalam diagram, semuanya diorganisasikan secara logical dan terstruktur. Kemudian kemungkinan akan lebih nyaman sebenarnya result ini disatukan sama discussion. Nah, discussion ini kita bicara mengenai hasil kita ini seberapa, ini artinya apa? Kenapa kurvanya begini? Bagaimana membandingkan hasil kita dengan hasil orang lain? Dan kalau bisa, itu kalau kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini, yaitu klaim bahwa apa yang kita hasilkan itu, apakah itu adalah pembuktian yang pertama di dunia tentang itu, apakah kita telah berhasil membuktikan apa yang sebelumnya orang belum pernah buktikan, atau apakah hasil kita berapa
besar, lebih baik, lebih akurat, lebih cepat, lebih efisien daripada hasil orang lain. Gitu. Kemudian konklusi tentu saja kalimat singkat yang sekedar untuk menyampaikan apa yang telah kita capai dalam paper kita. Acknowledgement kalau kita mau mengucapkan terima kasih kepada pemberi dana, kepada orang yang telah membantu menyediakan alat dan sebagainya. Tentu kita tidak boleh memberi ucapan terima kasih yang sifatnya non-scientific, lalu juga kepada co-author yang nggak perlu. Referensi ya tadi sudah dibicarakan banyak oleh pembicara sebelumnya, bisa dari jurnal, buku, dari website, personal communication, dan sebagainya. Nah, yang mungkin agak menarik adalah proses paper review. Ya, review itu adalah satu proses untuk menyaring supaya paper-paper yang tidak memenuhi syarat itu tidak masuk. Jadi paper yang tidak punya originality yang cukup, yang cuma reinventing the wheel, yang tidak ditulis dengan baik, yang ada error baik secara teknikal maupun bahasa, atau yang isinya terlalu trivial itu tidak masuk. Kemudian reviewernya siapa? Ya orang-orang yang bekerja di bidang kita. Siapa dia kita juga nggak tahu karena biasa proses review itu ada yang single blind. Single blind artinya penulis tidak tahu siapa yang mereview dia, tapi reviewer tahu siapa yang dia review. Double blind adalah dua-duanya saling nggak tahu siapa. Kemudian semuanya dilakukan secara online sehingga mestinya cepat. Yang lama adalah menunggu waktu reviewer untuk membaca, mempelajari, dan menuliskan hasil reviewnya. Review itu biasanya 2, bisa juga 3, dan reviewer bisa memberikan komen, ya, merekomendasi. Ini di-reject atau di-accept. Reviewer biasanya menggunakan kata-kata yang mungkin juga cukup keras, ya, bahwa paper ini tidak bermutu dan sebagainya. Itu dia bisa melakukan itu. Yang di-assess di proses review adalah technical detail, quality, dan presentation, ya. Jadi presentation di sini termasuk struktur paper, bahasa, gambarnya jelas atau enggak. Quality itu situ ada originality, technical detail itu apakah referensinya cukup, apakah clear bahasanya, apakah ada keuntungan technical, scientific dari paper itu. Nah, paper bisa saja ditolak, tapi kebanyakan kalau kita sudah sering, maka paper kita kalaupun diterimanya dengan revisi. Nah, ini adalah saat-saat yang genting bagi penulis, karena kalau sudah terima dengan revisi, kita harus merespon, ya, memperbaiki paper kita sesuai dengan hasil review, lalu memberikan respon yang sesuai, yang wajar, yang tepat untuk komen dari reviewer. Dan bisa juga kita nggak setuju dengan komen reviewer. Nah, kita boleh merespon itu sebagai tidak setuju, tapi dilakukan secara polite, ya. Nah, ini contoh kalau kita itu papernya diterima dengan revisi, ya. Ini contoh surat cinta dari editor, lalu kita harus memberikan respon ke sana. Dan contoh responnya adalah kita pertama mengucapkan terima kasih kepada reviewer yang telah pekerjaan mereka adalah voluntary work, tidak dibayar, dan mereka menyediakan waktu membaca, meneliti, mengulik paper kita, ya. Lalu kasih informasi singkat mengenai paper kita, lalu satu persatu komen dari reviewer kita respon. Kita setuju, kita nggak setuju, kita harus respon secara polite, secara elegan. Nah, kalau paper kita sudah di-accepted, ya kita udah boleh pesta, udah boleh traktir teman, karena kita tinggal tunggu paper itu terbit, ya. Tunggu print proof-nya, kalau print proof datang, itu lihat ada salah cetak atau enggak. Kalau sudah, nanti kita mungkin perlu tanda tangan, ya, copyright transfer, dan sebagainya. Dan mungkin perlu order reprint yang kadang-kadang berbayar, atau biasanya yang sifatnya elektronik copy itu gratis. Jadi saya bisa simpulkan, kita telah mendiskusikan apa itu jurnal internasional, kenapa itu penting,
proses flow dari publikasi internasional seperti apa, lalu beberapa tips untuk menulis paper, lalu brief look tentang proses reviewnya. Saya kira yang saya sampaikan sampai di sini, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.